Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita semua bisa bertemu untuk mempelajari pembahasan kita selanjutnya, yaitu pada bab ke-8 tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada pembahasan tentang ibadah haji, sehingga kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang sekarang, yaitu tentang zakat. Kita tahu bahwa perintah melaksanakan zakat selalu berdampingan dengan melaksanakan sholat. Ini menandakan betapa pentingnya kewajiban melaksanakan zakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang sudah tentu hukumnya wajib ya. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci, dan berkah. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu pula. Hukum tentang menunaikan zakat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Itu tentang hukum mengeluarkan atau menunaikan zakat. Syarat dan rukun zakat. Yang pertama, syarat zakat adalah yang berhubungan dengan subjek atau pelaku, yaitu muzaki. Jadi orang yang mengeluarkan zakat. Jadi syaratnya terbagi dua. Yang pertama adalah syarat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku, yaitu muzaki. 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Balik. Yang keempat, berakal. Itu syarat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku ya. Sedangkan syarat yang kedua yaitu syarat yang berhubungan dengan jenis harta atau objek zakat. Jadi kalau tadi adalah syarat yang berhubungan dengan subjek, yaitu pelakunya atau yang orang yang melakukan zakat, yaitu muzaki. Sekarang adalah objeknya, yaitu hartanya, jenis hartanya. Yang pertama yaitu milik penuh, sepenuhnya milik dia. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, mencapai nisab. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Yang kelima, bebas dari utang. Sedangkan yang terakhir yaitu berlaku 1 tahun atau haul ya. Itu syarat yang berhubungan dengan jenis harta atau objek zakat. Jadi syaratnya ada 2 untuk berzakat itu. Yang pertama adalah syarat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku atau ya orang yang melakukan zakatnya. Sedangkan 2, syarat yang berhubungan dengan jenis harta atau objeknya. Jadi harta yang akan dizakatkan atau harta yang akan dizakati. Jadi harus memiliki syarat-syarat seperti tadi yang telah saya utarakan tadi. Adapun rukun zakat yaitu yang pertama, pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Nah, itu setelah memenuhi kriteria-kriteria atau syarat seperti yang telah tadi kita bicarakan. Nah, rukun yang kedua yaitu penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas mengurusi zakat, yang kita sebut sebagai amil zakat. Jadi dari kita diserahkan kepada
pengurus ya, orang yang biasa mengurus tentang zakat, yaitu amil zakat. Nah, yang ketiga, rukun yang ketiga, penyerahan dari amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. Selanjutnya, penerima zakat. Yang pertama, orang yang berhak menerima zakat atau golongan yang dapat menerima zakat itu antara lain, yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang nyaris tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan utama atau kebutuhan pokok di dalam hidupnya. Itu golongan penerima zakat yang pertama, yaitu fakir. Sedangkan golongan penerima zakat yang kedua yaitu miskin. Nah, miskin adalah golongan masyarakat yang hartanya sangat sedikit tapi masih mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Ini levelnya sedikit lebih tinggi dari fakir, di atas fakir. Karena kalau fakir itu tidak memiliki apapun, sedangkan miskin itu hartanya sedikit ya, jadi memiliki harta tapi sedikit, itu miskin. Sedangkan yang ketiga, penerima zakat yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat dan membaginya kepada yang berhak. Jadi amil adalah orang yang mengelola, yang mengurus pembagian zakat kita. Nah, amil berhak untuk menerimanya. Yang selanjutnya yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Sedangkan yang selanjutnya golongan penerima zakat yaitu ghorimin. Ghorimin adalah orang yang memiliki utang untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi kebutuhan tersebut harus dipenuhi tapi belum sanggup membayar hutang. Jadi dia masih punya utang. Itu namanya ghorimin. Jadi ghorimin adalah orang yang memiliki utang untuk mencukupi kebutuhannya, di mana kebutuhan tersebut halal ya, tapi tidak sanggup untuk membayar utangnya. Itu kategori ghorimin. Selanjutnya, penerima zakat selanjutnya yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah. Misalnya pendakwah atau penceramah yang negaranya atau kondisi keamanan di tempat tinggalnya itu mengalami kekacauan, peperangan atau hal-hal buruk lainnya yang bisa mengganggu stabilitas perekonomian orang tersebut, itu berhak menerima zakat. Selanjutnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang-orang yang mengalami kehabisan uang atau bekal dalam perjalanan mereka. Jadi bila mana ada orang yang sedang bepergian di tengah perjalanan itu sudah kehabisan bekal, maka yang bersangkutan itu berhak mendapatkan zakat dari kita. Yang terakhir yaitu hamba sahaya atau budak ya. Jadi budak atau orang-orang yang ingin memerdekakan diri itu perlu mendapatkan zakat. Demikian materi tentang zakat pada bab ke-8 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.